selamat bertemu kembali di Sekolah Minggu Online Pargemit Shalom Kupang. Pargemit Shalom Kupang, senyum, semangat, ceria. Baik adik-adik, bulan ini kita sama-sama memasuki bulan budaya dan bahasa dengan etnis Alor. Hari ini kita sama-sama belajar tentang Tuhan penuh kasih. Karena itu Kak Ina ajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan dengan lagu Big or Small disambung dengan Kasih Yesus Indah Oh Indah. Baik adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang setia, sahabat anak-anak, kembali lagi kami ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu online kami. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati hati dan telinga kami, memberkati kaki dan tangan kami, sehingga kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Eka. Tetapi sebelumnya kita akan angkat sebuah pujian, yaitu Yesus Sayang Padaku. Salam adik-adik, apa kabar? Kakek harap adik-adik di rumah dalam keadaan yang baik dan tentunya tetap sehat selalu. Oke adik-adik, saatnya kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Namun sebelumnya itu kakek akan mengajak kita semua untuk mengambil sikap doa dan kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan minggu ini untuk mengikuti sekolah minggu online. Tiba saatnya untuk kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Tuhan berikan kami hikmat, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang akan kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengar. Haleluya, amin.
Nah, adik-adik di rumah, mari kita siapkan Alkitab dan kita sama-sama buka dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-36. Kakek ulangi, Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-36. Yang berbunyi demikian, di bawah perikop, kasihilah musuhmu. Mari kita baca secara bersama-sama. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil baju. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, Kakek Ika punya sesuatu. Ada sebuah potongan bentuk hati atau love. Nah, adik-adik di rumah, apa yang langsung terlintas dalam pikiran adik-adik saat melihat bentuk ini? Ya, kebanyakan dari kita mungkin langsung saja berpikir tentang cinta. Nah, adik-adik sekalian, siapa yang adik-adik cintai? Apakah adik-adik mencintai orang tua adik-adik? Mencintai bapak, mencintai mama? Atau apakah adik-adik mencintai saudara adik-adik di rumah? Kakak ataupun adik? Atau adik-adik mencintai sahabat adik-adik? Lantas bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik juga mencintai guru adik-adik? Mencintai guru sekolah minggu? Mencintai guru di sekolah? Nah, adik-adik, pastinya adik-adik mencintai mereka. Karena apa? Karena mereka pun mencintai adik-adik. Nah, adik-adik, bagaimana kalau bentuk hati ini atau hati adik-adik mencintai kepada orang yang jahat terhadap adik-adik atau biasa kita sebut musuh? Nah, adik-adik, sebelum Kakek Ika melanjutkan cerita, Kakek Ika mengajak kita semua untuk menyaksikan sebuah drama singkat. Oke, penasaran adik-adik? Selamat menyaksikan drama singkat ini. Sikidot. Shalom adik-adik. Salam Kak. Kurang semangat. Shalom adik-adik. Salam Kak. Oke, sebelum kami memulai cerita, siapa yang masih ingat tema kita hari ini yang tadi Kak Ina sampaikan? Saya Kak. Oke, Keke. Tuhan penuh kasih. Ya, benar sekali. Terima kasih Keke. Silakan duduk kembali. Aduh. Sampai. Aduh. Aduh. Sampai. Dong berbuku sini. Ika. Pasti lu nih pekerjaan. Sudi. Masih mau terus bicara? Udah mulai dari Satu. Kak. Seng-seng aja Kak. Bisa diam? Bisa? Oke, kalau bisa diam, sekarang duduk kembali di tempat. Eka, kenapa Eka bisa tarik kursinya Keke?
Siapa yang suruh Eka tarik kursi Keke? Apa Eka punya masalah dengan Keke? Eka? Kalau tidak, kenapa Eka tarik kursinya Keke? Sengaja. Sonde sengaja? Masa anak sekolah minggu ada mau ibadat sempat-sempatnya tarik kursinya teman? Padahal tadi Kak Ina bilang ini hari kita akan belajar tentang Tuhan penuh kasih. Kalau di awal saja sudah berkelahi seperti ini, sebaiknya kami tidak perlu lagi bercerita. Siapa yang salah, Eka? Eka, siapa yang salah? Keke atau Eka? Eka, siapa yang salah? Eka, Pak. Oke, kalau Eka yang salah, apa yang harus Eka lakukan? Eka minta maaf. Iya, dimaafkan. Iya, lain kali Eka tidak boleh melakukan perbuatan seperti itu lagi ya, karena perbuatan seperti itu perbuatan yang tidak baik. Sekarang kami berikan kesempatan kepada kalian untuk buka bahan bacaan kita hari ini dari Lukas 6 ayatnya yang ke-27. Lukas 6 ayatnya yang ke-27. Sudah? Oke, sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kalian baca sama-sama. Kalau ada yang lebih dahulu, lebih cepat, kami akan suruh ulang terus sampai kalian sama. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membencimu. Iya, jadi tanpa kamu bercerita, kalian sudah menunjukkannya hari ini, yaitu Eka membuat kesalahan kepada siapa Eka? Kepada Keke. Padahal Keke tidak memiliki salah kepada Eka. Eka hanya jengkel saja lalu tarik kursinya. Itu adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan lagi, karena perbuatan itu membuat Keke menjadi marah dan sampai tadi hampir memukul Eka. Kami berharap tidak melakukan perbuatan seperti ini lagi, karena yang Tuhan inginkan adalah adik-adik saling mengasihi, bukan saling membenci. Bisa dilakukan? Oke adik-adik, shalom. Nah adik-adik, kita sudah menyaksikan drama singkat tadi. Nah pastinya adik-adik juga mengalami keadaan seperti tadi dalam kehidupan adik-adik, entah itu di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan bermain adik-adik. Nah adik-adik, kakek pun pernah merasakan hal demikian. Tapi dalam firman Tuhan hari ini yang telah kita baca dan kita renungkan bersama, Tuhan Yesus ingin para kita semua sebagai anak-anak Allah untuk mengasihi sesama kita, bukan saja kepada orang-orang yang baik kepada kita. Orang-orang yang jahat pun bisa berbuat demikian kalau hanya berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Nah adik-adik, tapi yang Tuhan mau adalah kita juga harus mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang sudah berjahat pada kita, orang yang sudah mengatakan hal tidak baik kepada kita. Nah adik-adik, sesuai dalam bacaan kita hari ini dalam ayatnya yang ke-29, mari kita sama-sama perhatikan kembali Alkitab kita. Kakek akan membacakannya bagi kita semua. Ayat 29 berbunyi, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadamu pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Apa maksud firman Tuhan dalam ayat 29 ini adik-adik? Yang Tuhan maksudkan dalam ayat 29 ini adalah bukan berarti saat kita mengalami kejahatan dari orang lain atau orang lain berbuat jahat kepada kita, maka kita
langsung pasrah atau tidak melindungi diri kita. Tetapi maksud Tuhan dalam ayat ini adalah Tuhan mau agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan seperti kakek yang tadi dalam drama singkat tadi. Di saat dia dianiaya, dihina atau dilakukan hal jahat oleh temannya, dia langsung membalas dengan berkelahi atau bertengkar. Nah, Tuhan Yesus tidak mau seperti itu. Nah, adik-adik, tapi yang Tuhan mau adalah biarlah kita mendoakan mereka, orang-orang yang membenci kita. Yang punya hak untuk menghakimi hanyalah Tuhan. Jadi kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke adik-adik di rumah, dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini dan juga drama singkat yang sudah kita saksikan tadi, ada 3 pesan yang adik-adik harus tahu bahwa kenapa Tuhan mau supaya kita mengasihi musuh kita. Kenapa Tuhan mau supaya kita mencintai orang-orang yang sudah jahat kepada kita. Yang pertama, ketika kita mengasihi musuh, disitulah kita sudah mewujudkan kasih Allah kepada sesama. Adik-adik, kita sebagai manusia adalah manusia yang berdosa, yang pantas disebut sebagai musuh Allah, karena kita sudah terlalu banyak menyakiti hati Tuhan. Namun apa yang Tuhan buat, apa yang Allah buat? Allah malah tidak membenci kita, walaupun kita sudah berbuat hal yang tidak Allah sukai. Nah, karena besar kasih Allah akan dunia ini, karena besar kasih Allah akan kita semua, buat kakak Eka, buat adik-adik di rumah, Allah mau mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mati hanya untuk apa? Hanya untuk menebus dosa kita yang sudah kita menyakiti Tuhan Yesus, menyakiti Allah. Nah, oleh karena itu saat kita mengasihi musuh, itu sudah kita mewujudkan kasih Allah yang sangat luar biasa kita terima. Pesan yang kedua, saat kita mengasihi musuh, kita sudah menjadi contoh yang orang lain harus tiru. Adik-adik, zaman sekarang, zaman milenial, adik-adik pasti jarang dan sangat langka, sangat jarang kita temukan orang-orang seperti itu, di mana dia sudah dikhianati, dia sudah dikata kasar, dikata yang tidak baik, tetapi dia masih mau untuk mengasihi orang itu. Nah, tapi jikalau kita diharuskan untuk mengasihi orang itu yang sudah menyakiti kita, maka di saat itu juga orang-orang yang melihat akan meniru apa yang sudah kita buat. Dan pesan yang ketiga, saat kita mengasihi musuh, kita sudah menghapus nama musuh itu menjadi nama teman atau saudara. Oke adik-adik, itulah yang Tuhan mau untuk kita sebagai anak Tuhan pada sekolah minggu ini. Nah adik-adik, jikalau kita mau mengasihi Tuhan Yesus, maka kita juga harus mau mengasihi sesama, terlebih mengasihi musuh kita. Amin. Kakak Eka mengasihi adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik dan kita semua. Sebelum kita masuk dalam doa syukur firman, Kakak Eka mengajak kita semua untuk sama-sama menyanyi lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hatiku
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat anak-anak, terima kasih banyak Tuhan atas firman yang telah kami baca dan cerita yang telah kami dengar. Tuhan mengajarkan kami untuk sebagai anak-anak Tuhan harus mengasihi sesama kami, terlebih mengasihi orang-orang yang sudah jahat kepada kami. Mampukanlah kami agar kami mampu melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat keluarga kami, buat bapak mama kami, orang tua kami. Tuhan Yesus memberikan mereka kesehatan, panjang umur dalam mengurus kami sebagai anak-anak ya Tuhan. Biarlah mereka diberikan hikmat dan berikan kekuatan oleh-Mu ya Tuhan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sebagai anak-anak juga Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami dalam pendidikan kami. Berilah kami hikmat, walaupun kami masih belajar dari rumah ya Tuhan, namun Tuhan Yesus tanamkan selalu rasa rajin belajar kami ya Tuhan, agar kami tetap semangat belajar dan bisa menjadi anak yang berprestasi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati sekolah minggu kami, berkati bangsa negara kami ini ya Tuhan, terutama dalam masa pandemi ini. Tuhan Yesus yang melindungi kami selalu, agar kami tetap dijaga dan diberkati oleh-Mu ya Tuhan, tetap sehat selalu, terlebih tetap dekat selalu kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Dengar dan sempurnakan doa kami. Ampunilah salah dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Kakak Eka yang sudah membagikan firman bagi kita semua hari ini. Bagaimana adik-adik, banyak musuh pastinya kan? Karena itu yang sudah dengar firman hari ini harus mulai untuk mengasihi musuhnya. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu Kasih Sukacita. Sama-sama tepuk tangan ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Baik adik-adik, jangan kemana-mana dulu karena kita sama-sama akan melaksanakan aktivitas kita yang ada di video berikut ini. Dadah, shalom. Hai adik-adik. Nah, sekarang kita akan mulai aktivitas. Nah, sudah ada pita dan stik es krim. Nah, adik-adik, saat ini kita akan membuat gantungan kasih. Nah, pertama adik-adik ambil dan balik stik es krimnya, kemudian lepaskan perekat atau double tip yang ada di belakang stik. Nah, kita lepas perekat yang ada di belakang stik. Nah, jika sudah adik-adik, ya, rekatkan pita yang ada. Rekatkan pita yang ada. Ya, jika sudah adik-adik, kita balik dan kita tulis. Nah, apa yang akan adik-adik tulis yaitu apa itu kasih. Jadi
yang adik-adik tahu kasih itu apa, silakan adik-adik tulis ya. Nah, di sini kakak akan memberi contoh. Tapi kalau bisa jangan ditiru ya. Adik-adik harus punya jawaban tersendiri. Nah, kasih itu ini jawabannya kakak ya. Menyayangi Tuhan Yesus Bapa, Mama, kakak, adik, dan semuanya. Nah, adik-adik, kasih itu menyayangi Tuhan Yesus, Bapa, Mama, kakak, adik, dan semuanya. Jadilah gantungannya kakak. Nah, adik-adik juga harus buat yang bagus ya. Selamat mencoba adik-adik.